Shalom, nama saya Nuah Ginting. Saya berjemaat di El Shaddai kurang lebih 7 tahun. Hari ini saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan bekerja di keluarga kami sehingga tetap ada kerukunan dan sukacita walaupun kami menghadapi permasalahan. Di awal tahun 2010 kami mulai usaha. Sementara saya masih bekerja di salah satu perusahaan asing sebagai finance manager. Sebagai tanda ucapan syukur, saya ikut melayani bersama seorang pendeta. Di tahun 2012, saya dipromosi di kantor menjadi Country Documentation Manager. Pada saat itu saya melihat prospek baik di kantor maupun di pelayanan, membuat saya lebih semangat dalam menjalani hidup. Waktu berjalan, meneruskan usaha jauh lebih baik daripada terus bekerja sebagai profesional, sehingga saya mengajukan untuk pensiun dini. Pada saat itu kami juga mulai pindah ke tempat yang lebih bagus di Senen dengan sewa yang lebih mahal. Juga kami juga membuka suatu konveksi. Pada saat itu benar-benar saya dan istri menikmati hidup yang baru. Dengan hal tertentu, pendeta yang saya melayani bersama tadi tidak lanjut melayani di gereja kami yang lama. Sehingga pada saat itu saya pun vakum dalam pelayanan beberapa bulan. Saya merasakan kerinduan itu selalu timbul untuk ikut kembali melayani. Oleh karena itu saya mendekati almarhum pendeta Thomas Bangun, dan pada saat itu ada satu syarat yang beliau ajukan kepada saya, yaitu konseling dan pelepasan di gereja El Shaddai. Karena saya rindu untuk ikut bersama beliau melayani, saya lakukan dan saya datang ke El Shaddai, dan pada saat itulah pengenalan saya awal terhadap gereja El Shaddai. Akhirnya kami melayani bersama dan juga kami terdaftar di El Shaddai. Saya ibadah di El Shaddai, terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan El Shaddai. Kami benar-benar mendapat pembelajaran ataupun ilmu-ilmu baru bagaimana seharusnya kami ikut di dalam pelayanan, bagaimana seharusnya meresponi panggilan Tuhan. Sementara persaingan pun di dalam usaha semakin ketat, sehingga kami terus bergumul bagaimana kami harus melanjutkan usaha kami, bagaimana kami harus meresponi panggilan Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus minta pimpinan Tuhan bagaimana kami harus meresponi semuanya itu. Sehingga kami sepakat bersama keluarga dengan dukungan doa dari gembala sidang kami, sehingga kami memutuskan untuk berusaha hanya sampai Lebaran di 2019. Kami berharap di waktu Lebaran itu kami akan memperoleh hasil yang lumayan sehingga kami boleh melunasi hutang-hutang kami. Tapi semuanya berubah. Karena apa? Karena datangnya COVID di Indonesia. Tapi sebelum itu kami juga berdoa dan minta ingin memiliki seorang anak kembali. Ternyata doa kami Tuhan kabulkan. Pada tanggal 29 Maret 2020, anak kami Yosepin Natania lahir. Pada tanggal 3 Juli 2021, PPKM dijalankan di Jawa dan Bali. Dan pada saat itu, tempat usaha semua tutup, tidak boleh lagi beraktivitas. Dan karena ada barang di rumah, saya harus kirim ke toko dengan mengharapkan ada sedikit bekal dalam menghadapi PPKM tersebut. Dan pada hari itu juga dalam keadaan lampu yang gelap di toko, ada seorang pelanggan dari NTB meminta untuk kirim barang. Ya lumayan jumlahnya, sekitar 12 jutaan. Dan itu saya lakukan dan dia langsung transfer, tidak menanyakan barang dikirim kapan. Dan barangnya pun saya kirim pada tanggal 3 Juli itu. Nah ternyata pada tanggal 4 Juli, ternyata kami positif COVID. Saya, istri saya, dan anak kami yang kedua Angelina. Nah dalam keadaan itu benar-benar kami merasakan galau. Bagaimana kami harus menghadapinya, terutama istri, bagaimana harus menangani Yosepin yang masih menyusui. Tapi pada saat itu sebagai suami saya berusaha bagaimana menenangkan keluarga, bagaimana kami harus menjalani hidup percaya kepada Tuhan. Sehingga kami sepakat, kami berserah saja, kami hubungi orang kesehatan dan dia menyarankan untuk jalani hidup isoman di rumah. Tambah lagi masalah baru karena pada tanggal 8 Juli ibu saya dipanggil Tuhan. Tapi kami bersyukur sekalipun kami dalam masa isoman,
kami masih Tuhan izinkan untuk berdoa dengan hamba-Nya terhadap ibu kami, sehingga kami percaya semua adalah rencana Tuhan. Pada saat itu kami benar-benar mampu menjalani hidup karena pertolongan Tuhan. Nah, dalam segala permasalahan tersebut ada kendala-kendala ataupun pergumulan yang baru yang timbul. Bagaimana menghadapi kekhawatiran kehidupan sehari-hari tanpa ada penghasilan yang pasti. Juga menghadapi kekhawatiran, ketakutan saat kami terkonfirmasi COVID. Nah, tapi ternyata lewat doa, penyembahan, kami sekeluarga membangun mesbah, kami dapat berdoa dan kami sehati sepakat untuk menjalaninya dengan berserah kepada Tuhan dan bersukacita selalu. Dan di situ kami merasakan ada berkat dari Tuhan yang memberikan kami kelepasan dari segala apa yang kami takutkan, karena segalanya Tuhan yang atur. Dan kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kita berada, apapun keadaan kita saat ini. Jangan takut, jangan ragu, karena Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu akan memberikan jalan keluar atas segala masalah tersebut. Demikian Bapak Ibu, kesaksian yang saya sampaikan hari ini kiranya dapat memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.